Karya ini saya awali dengan satu riset di Rembang, Jepara. Di Jepara banyak sekali rumah-rumah tua, rumah-rumah Tionghoa yang besar, kemudian dengan arsitektur yang sangat spesifik, yang sebetulnya bukan rumah asli rumah Cina, bukan arsitektur Cina, tetapi itu merupakan hibrid dari arsitektur Cina, Eropa, dan lokal atau Jawa. Nah, rumah-rumah itu menunjukkan bahwa orang-orang Tionghoa yang ada di sana pada masa lalu sejak tahun 1750-an kan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kaya. Rumah-rumah itu adalah kebanggaan mereka, menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kaya, makmur, dan mereka bisa membangun rumah yang besar-besar dan dengan kayu yang luar biasa bagus gitu. Tetapi rumah-rumah itu kemudian banyak sekali rumah-rumah yang kosong, tidak ditempati atau sudah dijual ke orang lain. Nah, rumah-rumah yang kosong itu dijaga oleh perempuan-perempuan, ibu-ibu yang sudah tua, yang dia sudah lama tinggal di rumah itu. Bahkan ada yang memang sejak kecil ada di rumah itu, dan kemudian mereka tinggal di rumah itu. Rumah itu memang tidak dijual oleh keluarga mereka karena rumah itu adalah milik keluarga atau yang disebut sebagai rumah kong. Sehingga tidak mudah untuk menjualnya karena harus ada persetujuan dari ahli waris mereka. Akibatnya kemudian yang terjadi adalah bahwa rumah itu kosong, rumah itu tidak terurus, rumah itu menjadi rumah tua, berdebu, di sana sini mulai bocor dan seterusnya, tetapi penjaga ini adalah penjaga perempuan yang setia di rumah itu. Perempuan-perempuan Tionghoa di dalam filsafat Konfusius atau filsafat Tionghoa kuno, itu perempuan selalu diposisikan sebagai kelas 2 dari keluarga itu. Yang mereka yang diunggulkan atau yang dianggap mempunyai privilege sebagai anggota keluarga kelas 1 adalah laki-laki. Mengapa? Karena laki-laki kalau dia kawin dia akan membawa nama keluarga, sementara itu perempuan tidak membawa nama keluarganya. Nama marga itu akan hilang ketika mereka mempunyai anak, anak itu akan diberi nama keluarga dari suaminya. Perempuan Tionghoa ini diposisikan sebagai anggota keluarga yang didiskriminasi. Dari filsafat Tionghoa itu perempuan itu dikatakan bahwa dia adalah yin. Dia mempunyai atau disebut sebagai bahwa dia mempunyai karakter yin yang artinya itu dia diam, menerima dingin, air, seperti itu. Nah, sementara laki-laki itu mempunyai unsur yang. Yang ini dianggap api, kemudian bumi, panas, dan seterusnya yang menunjukkan bahwa dia aktif, mengambil inisiatif dari keluarga itu. Tetapi yang tanpa yin itu tidak menjadi satu kesatuan. Maka harus ada yin dan yang di dalam rumah itu. Tetapi kenyataannya bahwa perempuan Tionghoa ini, perempuan-perempuan yang menjaga rumah itu, perempuan-perempuan Tionghoa yang merawat rumah itu adalah jiwa dari rumah itu. Jadi perempuan itu adalah jiwa dari rumah. Nah, dari ide itulah kemudian saya membuat karya ini. Semua artefak ini saya dapatkan dari Lasem dan Rembang. Seperti misalnya baju pengantin perempuan ini, baju pengantin yang pernah dipakai pada waktu si pemilik ini menikah pada tahun 1951. Begitu juga meja, kursi, dan juga kepala kijang. Dua kepala kijang ini merupakan simbolisasi dari kerukunan dari sebuah keluarga. Ini sebetulnya adalah mitos, tetapi ini terus turun-temurun. Bahkan saya tidak tahu apakah mitos ini dari mana, dari Jawa atau dari Cina. Mereka mempercayai tanduk
dari rusa itu, apabila ada anak kecil yang sakit, maka tanduk itu kemudian dikerik dan kerikan itu dimasukkan ke dalam air hangat dan kemudian diminumkan kepada anak itu akan sembuh. Itu adalah kepercayaan mereka. Nah, memang dalam sejarah dan kebudayaan kita yang dibangun ini adalah percampuran antara berbagai kebudayaan yang kemudian kita lihat itu menjadi fakta, tetapi juga selalu ada mitos-mitos di antara fakta itu. Nah, itulah yang saya temukan dan itu menjadi karya saya ini. Kalau artefak-artefak ini saya gergaji, saya bongkar dan sebagainya, itu karena saya melihat bahwa sebetulnya kebudayaan hibrid itu memang tidak tunggal. Itu merupakan gabungan dari berbagai kebudayaan yang menjadi satu dan membentuk satu budaya baru. Nah, saya ingin mencoba untuk mengurai itu semua menjadi potongan-potongan, karena percampuran itu adalah semacam potongan-potongan yang disatukan menjadi satu budaya baru. Nah, di sini juga ada neon sign ya, tulisan yang bercahaya, yang sebetulnya ini merupakan pepatah dari orang Tionghoa kuno, diukir pada kayu. Sebelum kita masuk ke rumah itu atau di pintu itu selalu ada sepasang kayu yang kemudian diukir yang bernama lian. Lian itu adalah sepasang puisi yang mempunyai makna apabila orang memasuki rumah itu agar aura rumah itu seperti doa mereka ini berada di dalam orang-orang yang tinggal di rumah itu. Di sini kebetulan sekali bahwa teks yang saya dapatkan itu tepat sekali dengan karya ini. Sesulit apapun keadaan kamu, tetap setia. Jadi seolah-olah bahwa satu rumah tangga, sesulit apapun, mereka harus tetap setia kedua belah pihak. Tetapi apabila rumah tangga itu ada keretakan atau perpecahan, yang seringkali disalahkan adalah pihak perempuan. Bahwa seolah-olah perempuan tidak bisa menjaga keharmonisan keluarga itu. Karena perempuan harus mengabdi kepada keluarga. Memang ada ketidakadilan dalam hal ini. Ada ketidakadilan. Dan ini adalah budaya Tionghoa kuno yang barangkali saat sekarang ini sudah tidak dipakai, sama dengan keturunan-keturunan dari orang-orang Tionghoa yang kaya itu, mereka tidak lagi mau tinggal di rumah itu karena rumah tua ini sudah tidak nyaman bagi mereka untuk tinggal. Mereka menganggap bahwa rumah ini tidak modern, rumah ini terlalu luas, rumah ini tidak nyaman bagi mereka untuk tinggal di dalam rumah ini. Sehingga kemudian mereka pergi dari rumah itu, berdagang di kota-kota lain dan rumah itu menjadi kosong.